lagi bareng gua Rezi Seven. Oke, untuk episode kita kali ini yaitu episode Kismis. Ntar kita bakalan langsung menuju kronologis kejadiannya dan nanti bakalan kita wawancarai sama Pak Alam dan Bang Dian. Siap. Gitu. Oke? Kita ikutin. Ayo, langsung. Karena tema kita dan judul kita adalah elevator, lift. Nah, ini dua narasumber ini punya cerita kejadian yang mistis di kantor ini. Dan sebenarnya lift ini bisa berfungsi sekarang, tapi karena pada saat itu kronologisnya liftnya mati, jadi kita jalan aja dan dia nanti dan narasumber kita ini yang akan menjelaskan. Oke? Come on. Come on. Ji, gelap Ji. Yakin lo? Insya Allah yakin Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Ini jadi guys, perjuangannya kalau ke lantai 5 benerin lift nih, kita harus loncat. Tuh kan, loncat begini nih. Ini auranya udah lain ini, masalah Ada. Ayo. Woi. kan udah datang duluan. Ini di lantai 5. Lantai 5 ini sebenarnya gudang ya. Gudang. Terus Kita di sini ada gudang. ada gudang, Di terus situ apa ada ruang lift. Di sini ada toren air. Jadi kalau meriksa air di sini. oh, Gitu. Nah, bagi yang belum tahu nih lantai 5 nih. Ya ini nih bentuknya begini. Ngos-ngosan nih. nah, lu bisa ceritain gak nih Mas kronologisnya pada saat lift itu mati? Gimana nih ceritanya? Bisa. Jadi pertama gini, dapat laporan. Saya kan di loket. Dapat laporan dari Bang Dian. Bang Alam, apa? Lu bilang apa? Lift mati. Lift mati. Ya udah, saya sih udah biasalah, lift itu udah tahunan sering mati nyala gitu. Nah, terus kita ya udah karena takut ada yang komplain atau apa, ya udah Yan, karena mati kita naik ke lantai 5 gitu ya. Iya. Naik ke lantai 5. Ngos-ngosan nih. Ya, begitu lah Mas. Kalau kita naik tangga, Mas. Naik tangga ke lantai 5. Terus udah sampai sini nih, sampai area ini. Nah, ini ruang lift nih. Ini ruang lift. Ini ruang lift. Nih, taruh sini ya. Ini ruang lift. Nah, di situ ada mesin, gitu. Begitu kondisi mesin mati. Begitu kita buka, nih, ini ada kuncinya sih di bawah kuncinya. Tadi kita nggak bawa. Begitu kita buka langsung, brek, nyala semuanya, gitu. Yang nyala apa ya Mas? Itu yang nyala apa? Mesinnya tiba-tiba nyala. Kita mati. belum. Tadinya mati, gitu. Nah, Saya sebenarnya kaget juga kan. duduk sini Oke, kan. Boleh kita bakalan wawancara di sini aja, lantai 5, tentang lift kantor. Oke. Kita masih mewawancara narasumber kita, Mas Alam sama Bang Dian, yang kejadiannya pada saat itu lift di bawah mati dan nyampe atas belum pintu ini dibuka udah nyala. Nah, kita mau tahu gimana detailnya kronologis lift itu sering mati di kantor ini, yang bakalan nanti kita dengerin dari Mas Alam sama Bang Dian. Gimana tuh Mas, bisa kok lift di BPN Jaksel ini sering mati? Apa gimana, ya kan? Iya. Jadi gimana jelasinnya ya? Seru tuh Mas. Mati lagi gua. Mati lagi. Gue tadi mati. Sekarang mati lagi. Mic gua mati sendiri. Iya. Biasa Mas udah dateng Mas. Iya.
Dari bawah juga. Dari bawah ya tadi ya? Iya. Dari bawah, pas di bawah tadi clip on saya pas di bawah tangga mau Tiba-tiba naik tangga tiba-tiba mati. Mati beneran loh. Ini hidup ya, ntar gue Hidup nih, liatin kita nggak- kalau ini nyala. Ini gue nggak setting, gue nggak ngapain. Iya. Serius, Iya. gue juga. Oke, lanjut mas. Tuh mati kan? Gue nggak mencet apa-apa loh. Gue nggak mencet apa-apa. Serius, gue nggak mencet apa-apa. Coba nyalain lagi. Gua nggak mencet. Biasanya nggak pernah begini. Nggak pernah. Selama kita pakai mikrofon ini. Nih, gue pegang begini, ntar sangkanya gue mencet lagi. Mencet mati, enggak. Nih, gue pegang begini ya. Gue unjukin. Oke, terus lanjut mas. Tadi kepotong sampai mana ya? Tiba-tiba mati semua. Ya intinya gini. Kok. Mati lagi. Ini gue nggak megang apa-apa nih. Tuh, Ini nggak pernah. Ini alat baru. ini alat baru. Alat baru. Belum ada sebulan. Selama gue syuting sama Mas Alam, Heeh. di tempat manapun nggak. Tuh, gue mati kan? Gue nggak mencet apa-apa nih. Lanjut mas. Udah, kita ini aja. Lu nyalain. Terus, Ya, jadi lift ini 2015 ya. Pembangunan 2014. 2014. Selesai 2015. Terus dari awal juga sebenarnya banyak komplain. Sampai kita panggil teknisi Toshindo-nya, ini mereknya Toshindo. Sampai mati lagi Pak. terus lanjut ke bawah. Sampai ada air juga di bawahnya. Ada air banyak. Gua gemeteran. Iya, begitulah. Terus, gimana tuh? Ya, jadi mati punya lo. Nah, terus, Ya jadi intinya teknisi liftnya sendiri aja bilang dia baru menghadapi hal ini kali ini di sini gitu. Permasalahan ini di kantor ini. di kantor ini di seluruh Jabodetabek klien- kan ada Klien-klien dia banyak nih. Baru di ini, dia mengalami baru di kesulitan. kantor ini yang mengalami kesulitan seperti ini. Hmm. Jadi lift tiba-tiba mati, tiba-tiba hidup sendiri. Mati hidup sendiri. Mati hidup sendiri. Gitu. Itu apa karena kesalahan dari mesin atau apa gitu mas? Itu sampai sekarang teknisinya juga belum bisa Belum tahu teknisnya. belum bisa jawab. Belum Sampai bisa jawab. kita Ini udah 5 tahun. Nah, terus ya jadi ya terus waktu itu juga pernah kejadian itu yang video itu buka tutup Oh, sendiri. Nah itu kejadian 2015 hari Jumat, ada di Google foto saya tuh. Jadi hari Jumat malam Jumat ya, malam Jumat saya lagi kebetulan ada tugas disuruh ngejagain di PU. Waktu itu ada barang mau datang. Nah begitu barang datang kan saya mau pulang gitu kan, pas sudah mau pulang, jalan pulang itu jam 00.04 itu di jam situnya, jam 12 ya. jam 12 malam. Ada jamnya juga. Nah itu ya itu lift nutup mati, lift nutup buka. Kebetulan ada handphone, udah saya rekam. Dan saya waktu itu share ke beberapa temen nih, ada kejadian begini nih di sini gitu. Nah tapi waktu itu saya undang, beberapa hari kemudian saya undang teknisinya datang, coba cek ada kesalahan apa. Dia bilang masih ada kesalahan teknis ini. Akhirnya mesinnya di reset gitu, udah nggak ada tuh muncul buka tutup lagi. Mudah-mudahan itu hanya masalah teknis gitu. Nah tapi yang belum kejawab ya itu, ini sering mati nyala. Ini aja mic kita begini nih. mati nyala. Oke, itu dari pengalaman dari Mas Alam. Sekarang kita tanyain sama Pak Dian mengenai lift Pak Dian di kantor ini. Bang Dian ada cerita lagi nggak? Pada kita bakalan masih ngobrolin soal lift kantor. Terus gimana Bang Dian? Ada cerita apa lagi nih? Selama Bang Dian jaga di kantor ini, hal apa nih yang Bang Dian rasain? Ya cukup banyak mas, banyak kejadian. Jadi kejadian itu terkadang sebulan bisa 2 kali atau 3 kali dan sebagainya. Ya tergantung kitanya mas. Kalau semakin kita agak dibawa perasaan takut, itu akan jadi dia mas.
itu harus dilawan mas. Kayak kejadian tadi Mas Alam bilang, emang benar. Saya sama Mas Alam langsung naik ke atas, tiba-tiba sampai di depan pintu Mas Alam, langsung tuh lift itu nyala mas. Saya udah nggak aneh lagi tuh mas. Itu kejadian-kejadian lift kayak gitu lebih banyak malam apa siang atau pas lagi kapan? Ini akhir-akhir ini ya kejadian siang ini mas. Waktu yang lalu-lalu tuh malam mas. Pokoknya di sekitar jam 12 ke bawah. Oke. Ya, kayak orang mencet aja mas, mencet buka naik gitu mas. Ya kita ya pencet sendiri tuh ya? Iya. Liftnya jalan sendiri kita tuh ya pertama sih awal-awal ya kita agak merinding ya mas ya. Apalagi kita naik ke sini kok udah merinding juga kan mas, godaan udah banyak kan. Iya. Ya. Timbul. Terus? Hah? Nah terus? Ya karena udah terbiasa ya kita udah anggap ya mungkin makhluk sini lah gitu mas. Oke. Gitu. Mungkin ada lagi nggak Mas Alam? Iya, kalau saya sih intinya kenapa sih saya udah sekian tahun gitu kan yang ngurusin ini gitu, kalau ada kendala gitu kan. Kenapa sih ada yang nanya gitu, ada yang nanya kenapa sih masih mau ngurusin ini kalau udah ngalamin bermacam kendala cerita begitu gitu ya. Ya pertama ya tadi tuh kita ya positive thinking aja. Gitu, segala sesuatu masalah itu pasti ada solusinya gitu. Nah ya kita berpikir ya udahlah itu masalah teknis. Saya berpikiran selalu begitu, ini masalah teknis gitu, maksudnya kerusakan apakah kabel atau apa, jadi kita undang teknisi atau apa ya kita cari solusinya begitu. Tapi kalau dari sisi sisi goibnya atau apanya ya itu yang perlu kita perlu assalamualaikum, perlu kayak gitu. Betul mas itu. Ya kita jaga itunya. Kita sapa dulu. Itu kita jaga mas. Kita jaga itu. Tapi intinya ya ini video bukan untuk nakut-nakutin semua yang ada di sini. Ntar semua sekantor nggak pada masuk. Iya. Ya intinya pakai aja liftnya. Selama ada kendala, selama masih ada security, masih ada kita yang untuk ngurusin ini ya udah kita juga kita nggak ganggu selagi kita nggak ganggu ya udah gitu loh, jalanin aja kayak gitu. Oke, palingan cukup sekian untuk episode elevator lift kantor BPN Jakarta Selatan, yang pastinya kita bakalan menceritakan khususnya untuk kantor BPN Jakarta Selatan dulu, dan nanti di next acara Kismis saya dan Mas Alam bakal nge-explore ke daerah Jakarta Selatan yang pastinya kayak gitu. Oke. Mas Alam, Pak Dian, makasih banyak. Thank you. Makasih Ya mas. Oke. Ya maaf. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Ini warkah room, warkah lantai 3 dan lantai 4. Sini yang bakal kita shoot dan minta wawancara narasumbernya. Warkah room belakang saya ini dari atas, mungkin bisa dilihat. Ya begini kondisinya, keadaannya kayak begini. Jadi tetap pantengin terus, kalau bisa follow, kasih tahu temen, saudara, siapa aja, follow BPN Jaksel Kekinian. Oke, sip, dah. Kalau yang belum pernah kesini, terus kesini sama yang pernah kesini, pasti yang belum pernah itu ditongolin. Banyak kejadian kayak gitu. Yang namanya asik ya. Iya namanya asik.